Sebelum dimulai, besar harapan saya untuk like dan subscribe channel Eva Bercerita. Saya doakan semoga kebahagiaan dan rizki yang melimpah selalu menyertai. Denny berdiri di luar rumah, menatap langit yang mendung. Cuaca seakan mencerminkan perasaannya. Gelap, penuh awan, dan tidak pasti. Ayahnya baru saja pergi untuk selamanya, meninggalkan sebuah kekosongan yang tak tergantikan. Denny belum bisa menerima kenyataan itu. Belum bisa menerima bahwa suara tawa yang biasa terdengar dari ruang tamu kini hilang selamanya. Rumah yang dulu ramai dengan canda tawa dan kehangatan keluarga kini terasa sangat sepi, kosong, dan sunyi. Ayahnya adalah segalanya bagi Denny. Tidak hanya sebagai kepala rumah tangga, tapi juga sebagai teman dan pelindung. Sejak kecil, ayahnya selalu ada, memberikan pelajaran hidup yang penuh makna. Tapi kini, semua itu hanyalah kenangan yang tidak bisa diulang. Denny merasakan kehilangan yang begitu dalam. Ia merasa seperti terombang-ambing di lautan perasaan yang tidak jelas arahnya. Reni, ibu tirinya, juga merasakan hal yang sama. Meskipun usianya masih muda, 28 tahun, jauh lebih muda dibandingkan dengan ayah Denny. Kehilangan yang mereka rasakan tetap sama. Reni berusaha tegar, tapi matanya yang sembab dan wajahnya yang lelah mengungkapkan segala kesedihan yang dia coba sembunyikan. Reni bukan hanya istri ayah Denny, dia juga ibu tiri yang berusaha sebaik mungkin menjalankan peranannya setelah kematian suaminya. Tetapi saat-saat seperti ini membuat keduanya semakin terperangkap dalam perasaan kesepian yang tak tertahankan. Setelah ayahnya meninggal, Denny merasa bahwa satu-satunya orang yang tersisa untuk berbicara dan berbagi perasaan adalah Reni. Mereka berdua seperti dua orang asing yang dipaksa hidup bersama dalam sebuah rumah yang penuh kenangan. Denny tak bisa menghindari kenyataan bahwa sekarang hanya ada mereka berdua, terjebak dalam kesunyian yang hampir membunuh mereka perlahan. Malam-malam di rumah yang dulu hangat kini terasa sangat sunyi. Denny dan Reni sering makan malam bersama, tanpa banyak bicara. Kadang-kadang mereka saling bertukar pandang, tetapi tak ada kata yang terucap. Setiap percakapan terasa tidak nyaman. Denny merasa canggung berada di dekat Reni, karena ia tahu bahwa ada batasan antara mereka yang tidak boleh dilanggar. Meskipun begitu, di dalam hatinya, ia merasa seolah ada hubungan yang lebih dari sekedar seorang anak dengan ibu tiri. Namun, ia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan itu. Ia takut jika mengungkapkannya, maka semuanya akan berubah, dan ia akan kehilangan satu-satunya orang yang masih ada di hidupnya. Denny merasa terperangkap dalam keheningan, terasingkan, meskipun ia tidak sendirian. Ia merasa bahwa meskipun Reni ada di dekatnya, ada jarak yang tak terjamah, sebuah tembok tak kasat mata yang memisahkan mereka. Hari demi hari berlalu begitu saja, dan Denny merasa seolah-olah waktu berjalan tanpa makna. Namun, sesuatu mulai berubah. Ketika mereka berdua menghabiskan lebih banyak waktu bersama, perlahan kedekatan mereka mulai tumbuh. Sejak kepergian ayahnya, Denny mulai melihat Reni dengan cara yang berbeda. Dia bukan hanya ibu tiri yang harus dihormati dan dijaga jaraknya, tetapi juga seorang wanita yang sedang berjuang sama sepertinya. Reni tidak hanya berperan sebagai ibu tiri, dia juga berperan sebagai teman, sebagai seseorang yang merasakan kesedihan yang sama. Mereka mulai berbicara lebih sering, lebih dalam. Mereka berbagi kenangan tentang ayah Denny, tentang apa yang dulu mereka lakukan bersama, tentang tawa dan kegembiraan yang pernah ada. Di antara percakapan-percakapan itu, mereka mulai menemukan kenyamanan satu sama lain. Mereka berdua mengingat bagaimana kehidupan dulu terasa lengkap dengan keberadaan ayah Denny, dan bagaimana mereka sekarang harus menghadapi kenyataan tanpa dia. Denny tak bisa menahan diri untuk tidak merasa terhubung dengan Reni. Keberadaannya memberikan rasa aman yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Reni, meskipun kehilangan suaminya, berusaha keras untuk menjaga Denny. Dia tahu betul bagaimana rasanya merasa kesepian,
dan ia tidak ingin Denny merasakannya juga. Setiap kali Denny merasa sedih, Reni selalu ada untuk memberikan pelukan, sebuah cara yang lembut untuk menunjukkan bahwa dia tidak sendiri. Reni bukan hanya ibu tiri, dia juga menjadi teman, pendengar, dan pelindung. Kadang-kadang, ketika malam tiba dan keduanya duduk di ruang tamu, Reni mulai menceritakan kisah hidupnya. Ia bercerita tentang masa kecilnya yang penuh perjuangan, tentang bagaimana dia bertemu dengan ayah Denny, tentang perasaan canggung ketika pertama kali menjadi istri ayah Denny. Denny mendengarkan dengan seksama, merasa lebih dekat dengan Reni dari sebelumnya. Di tengah kesedihan yang mereka rasakan, percakapan-percakapan ini membuka jalan bagi sebuah hubungan yang tak terduga. Denny mulai merasa bahwa Reni bukan hanya seorang ibu tiri, tetapi juga seorang wanita yang mengerti dirinya dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama. Denny, yang awalnya merasa canggung, kini mulai merasa nyaman berada di dekat Reni. Mereka sering berbincang-bincang kecil, mengingat kenangan indah bersama ayah Denny, dan kadang-kadang berbicara tentang masa depan yang mereka harapkan. Setiap kali mereka berbicara, Denny merasa seolah-olah ada ikatan yang semakin kuat terbentuk di antara mereka, sesuatu yang lebih dari sekedar keluarga. Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Eva Bercerita, karena kamu tidak sedang memperkaya Raffi Ahmad ataupun Atta Halilintar. Kamu hanya sedang membantu mahasiswa yang mencari tambahan uang untuk biaya kuliahnya. Namun, di balik kedekatan ini, ada perasaan yang tak terucapkan. Denny merasa ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya, sebuah perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali Reni tertawa, setiap kali matanya menyentuhnya dengan lembut, Denny merasa ada sesuatu yang berbeda. Perasaan ini membingungkannya. Ia merasa bahwa ia tidak boleh merasakannya, tetapi tidak bisa menahan diri. Di saat-saat seperti itu, Denny merasa dunia mereka menjadi lebih kecil, hanya ada dia dan Reni, terjebak dalam kedekatan yang semakin membingungkan. Di sisi lain, Reni juga mulai merasakan hal yang sama. Pada awalnya, ia berusaha mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Namun, semakin lama, semakin sulit untuk menahan dorongan itu. Reni tahu bahwa perasaan yang ia rasakan adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Sesuatu yang salah dan tak pantas. Tetapi di dalam dirinya, ia merasa seolah-olah tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menahan perasaan itu. Mereka berdua terperangkap dalam perasaan yang semakin kuat, yang perlahan-lahan mulai mengubah segala sesuatu di antara mereka. Di antara kebersamaan mereka, di balik tawa dan canda, Denny dan Reni mulai merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah dorongan yang tak terucapkan. Sebuah ikatan yang semakin kuat, semakin dalam. Mereka tahu bahwa apa yang mereka rasakan adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Tetapi seiring berjalannya waktu, perasaan itu semakin sulit untuk diabaikan. Waktu berjalan dengan cara yang aneh. Hari-hari terasa begitu lama, tetapi di sisi lain, semuanya berjalan begitu cepat. Denny mulai merasakan perasaan yang semakin sulit untuk diabaikan. Saat mereka duduk di ruang tamu, berbicara tentang masa lalu, atau sekadar duduk diam sambil menonton televisi, ada semacam ketegangan di antara mereka yang tak bisa dijelaskan. Reni sering menatap Denny dengan cara yang berbeda, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, namun kata-kata itu tak pernah keluar. Begitu banyak hal yang tak terucapkan, begitu banyak perasaan yang terpendam. Suatu malam, setelah makan malam yang sederhana, Denny memutuskan untuk duduk di luar. Reni ikut keluar, duduk di sampingnya. Mereka terdiam, hanya mendengarkan suara angin yang sepoi-sepoi. Di bawah cahaya bulan yang redup, suasana menjadi lebih intim, lebih dekat dari sebelumnya. Denny merasakan sesuatu yang berat di dadanya, sebuah perasaan yang menekan dan tak bisa ia lepaskan. Lalu, tiba-tiba, Reni menatapnya. Matanya berkilau di bawah sinar bulan.
Dan untuk pertama kalinya, Denny merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. "Apa yang sebenarnya kamu rasakan, Denny?" Suara Reni terdengar lembut namun penuh makna. "Tanyakan itu. Tanyakan tentang perasaan yang sudah lama Denny pendam, yang membuatnya merasa terperangkap. Perasaan yang dia tak tahu bagaimana cara menjelaskannya, atau bagaimana ia bisa menghadapinya." Denny terdiam, napasnya tertahan. Rasa cemas menyelimutinya. Tetapi di saat yang sama, ada perasaan yang sangat kuat yang ingin dia ungkapkan. Dia ingin sekali mengatakan bahwa dia merasa lebih dari sekadar seorang anak. Bahwa ada ikatan yang lebih dari itu, tetapi kata-kata itu terasa seperti beban yang terlalu berat. Mengungkapkannya berarti meruntuhkan batasan yang telah ada, dan mungkin itu akan merusak segalanya. Namun, entah mengapa, ketika matanya bertemu mata Reni, ia merasa seolah-olah perasaan itu harus diungkapkan. Reni melihat ke arah Denny dengan tatapan yang penuh pertanyaan. Ada kekhawatiran yang tergambar di wajahnya. Tetapi di balik itu, Denny juga bisa melihat ketegangan yang sama di mata Reni. Perasaan yang tak bisa mereka hindari lagi. "Denny," Reni memanggil namanya dengan suara lembut. "Jangan biarkan perasaan ini merusak kita." Tetapi kata-kata itu justru membuat Denny semakin bingung. Apakah Reni merasa hal yang sama? Apakah dia merasakan ketegangan yang ada di antara mereka? Ketegangan yang semakin tumbuh, semakin kuat, setiap kali mereka saling bertatap muka? Apakah perasaan itu hanya datang dari satu pihak? Atau apakah keduanya terperangkap dalam perasaan yang tak bisa mereka kendalikan? Denny menundukkan kepalanya, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. "Aku tidak tahu," jawabnya pelan, suaranya bergetar. "Aku merasa bingung, Reni. Aku merasa ada sesuatu di antara kita, tapi aku tidak tahu harus bagaimana." Reni menarik napas panjang, lalu mengangguk. Dia tahu persis apa yang Denny rasakan. Reni tidak bisa lagi mengabaikan perasaannya. Selama ini, dia selalu berusaha untuk menahan segala perasaan itu. Berusaha untuk tidak membiarkan apapun mengubah hubungan mereka. Tetapi, semakin lama, semakin sulit untuk melawan dorongan itu. Ketika mereka berada dalam keheningan, ketika mereka berbicara atau saling berbagi kenangan, ada sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan ibu dan anak tiri yang mereka jalani. Ada ketertarikan, ada keinginan yang semakin sulit diabaikan. "Denny," Reni melanjutkan dengan suara yang lebih serius. "Kita harus berhenti. Ini tidak benar. Kita tidak bisa terus seperti ini." Namun, meskipun Reni berkata demikian, Denny merasakan ketegangan di dalam dirinya yang semakin membesar. Ada keinginan untuk mendekat, untuk menanggalkan semua batasan yang ada di antara mereka. Denny tahu bahwa jika mereka melanjutkan hubungan ini, dunia akan mengutuk mereka. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tak bisa mengabaikan perasaan itu begitu saja. Ia tak bisa menahan dorongan yang semakin kuat ini. Dan saat itu, di bawah cahaya bulan yang memancar, Denny merasakan perasaan yang tidak bisa ia tolak lagi. Tanpa kata-kata, mereka saling mendekat. Ciuman pertama mereka terjadi begitu saja. Perlahan, penuh keraguan, tetapi tak terelakkan. Begitu bibir mereka bersentuhan, seolah-olah dunia berhenti berputar. Mereka saling merasakan getaran yang hebat, dan Denny tahu bahwa tak ada jalan kembali. Ciuman itu bukan hanya sekedar perasaan yang tertahan, tapi juga penyerahan diri pada apa yang telah lama mereka rasakan, namun tak bisa mereka ungkapkan. Hari-hari setelah ciuman itu terasa semakin berat bagi mereka berdua. Denny dan Reni seakan tak bisa menemukan kedamaian, terperangkap dalam perasaan yang tak bisa mereka jelaskan. Setiap detik yang berlalu terasa semakin penuh dengan kecemasan, kebingungan, dan rasa takut akan apa yang telah mereka lakukan. Namun, di tengah-tengah ketidakpastian itu, ada sesuatu yang lebih besar yang mengintai mereka. Kehamilan yang tak terduga. Reni merasa mual. Awalnya, ia berpikir itu hanya kelelahan biasa, atau mungkin stres akibat segala yang terjadi. Tetapi, setelah beberapa hari merasa lebih buruk,
ia memutuskan untuk pergi ke dokter. Ketika dokter mengonfirmasi bahwa ia hamil, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Hamil dengan anak yang berasal dari perasaan yang terlarang, dari hubungan yang tidak bisa diterima oleh siapapun. Denny mendengar kabar itu dengan hati yang berdebar. Hatinya terasa hancur mendengarnya, tetapi di sisi lain, ada juga perasaan bingung dan cemas yang menyelimuti dirinya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka harus menghadapi kenyataan ini. Kehamilan itu bukan hanya perubahan besar dalam hidup mereka, tetapi juga ancaman bagi masa depan mereka. Masa depan yang tak lagi jelas. Mereka duduk bersama, berdua, di ruang tamu yang sunyi. Reni menangis, wajahnya tertunduk, matanya penuh kecemasan. Aku tidak tahu harus bagaimana, Denny. Ini sangat salah. Kita tidak bisa seperti ini. Denny memegang tangan Reni, mencoba memberikan kenyamanan meskipun hatinya sendiri hancur. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya. Suaranya penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian. Reni hanya terdiam, tidak tahu bagaimana mereka bisa melanjutkan hidup dengan semua yang sudah terjadi. Mereka tahu dunia luar tidak akan mengerti bahwa mereka akan dihukum, dihakimi, dan dimusuhi. Desa mereka, tempat mereka tumbuh dan belajar, akan menolak mereka begitu mereka mengetahui kenyataan ini. Mereka akan menjadi orang buangan, dihina, dan dikucilkan. Namun, meskipun ada ketakutan yang besar, ada juga perasaan yang tak bisa mereka lepaskan. Rasa cinta yang tumbuh di antara mereka, meskipun salah, meskipun terlarang. Kini, mereka tak hanya berhadapan dengan perasaan mereka, tetapi juga dengan dunia luar yang tak akan pernah bisa menerima mereka. Reni menatap Denny dengan tatapan penuh pertanyaan. Apa yang akan kita lakukan? Bisakah kita bertahan dengan semua ini? Tanyanya, seolah-olah berharap ada jawaban yang bisa mengurangi ketakutan yang menyelimuti mereka. Denny menarik napas panjang, merasa beban yang sangat berat menekan dadanya. Aku tidak tahu, Reni, jawabnya pelan. Aku hanya tahu, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Hari-hari berikutnya adalah bulan-bulan yang penuh dengan kepedihan dan ketakutan. Berita tentang Reni yang hamil mulai menyebar di desa. Meski mereka berusaha menyembunyikan kenyataan itu, bisikan-bisikan mulai terdengar di setiap sudut desa. Orang-orang mulai saling berbicara dengan penuh prasangka, mengaitkan hubungan yang tidak wajar ini dengan dosa yang tak bisa dimaafkan. Denny dan Reni bisa merasakannya. Wajah-wajah yang dulu mereka kenal kini berubah, menjadi tatapan penuh kebencian dan ketidakpedulian. Mereka merasa seolah-olah terperangkap dalam dunia yang tidak lagi memihak mereka. Sebuah dunia yang siap menghancurkan setiap kenangan yang mereka miliki. Reni tidak bisa lagi keluar rumah dengan bebas. Setiap kali dia berjalan di jalan desa, ada orang-orang yang berbisik di belakangnya, mengutuk dan menghakimi. Semua yang pernah dia banggakan tentang kehidupan sederhana mereka, kini tercabik-cabik. Kehamilannya, yang seharusnya menjadi simbol kehidupan baru, justru menjadi kutukan yang menghancurkan segalanya. Denny merasakannya lebih dalam. Ia tak lagi bisa melihat ke mata orang-orang dengan rasa percaya diri seperti dulu. Mereka yang dulu menyambutnya dengan senyuman, kini menghindar dan menjauhkan diri. Masyarakat, yang selama ini dianggap sebagai keluarga, kini menjadi musuh-musuh yang tak bisa dihindari. Suatu sore, saat Denny dan Reni sedang duduk di ruang tamu, terdengar ketukan keras di pintu. Reni terkejut dan Denny langsung berdiri. Mereka tahu siapa yang datang. Warga desa yang datang untuk memberi peringatan, atau lebih tepatnya, untuk menghina mereka. Pintu terbuka dan seorang pria setengah baya masuk tanpa diundang. Dia adalah ketua RT setempat, seorang pria yang dulu tampak baik hati dan penuh kasih. Namun kini wajahnya penuh dengan kemarahan, seakan memendam amarah yang sudah tak bisa ditahan lagi. Kalian sudah melampaui batas. Apa yang kalian lakukan itu tidak bisa diterima. Pria itu berkata dengan suara serak penuh kebencian.
Kehamilan ini adalah penghinaan untuk kita semua. Ini adalah dosa besar yang tak dapat dimaafkan. Denny merasa tubuhnya kaku. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk langsung ke hatinya. Rennie yang duduk di sampingnya hanya terdiam. Wajahnya pucat, dan matanya penuh dengan air mata yang hampir tumpah. Tidak ada yang bisa mereka katakan untuk membela diri. Tak ada alasan yang bisa mereka beri, karena mereka tahu apa yang mereka lakukan salah. Mereka tahu bahwa dunia tidak akan pernah menerima mereka, tidak akan pernah mengerti. Pria itu melanjutkan, "Kalian berdua harus pergi dari sini. Kalian sudah membawa kehancuran ke desa ini. Kami tidak ingin melihat kalian lagi. Pergilah." Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti hukum yang tak terelakkan. Denny merasa tubuhnya goyah, matanya terasa kabur. Tidak ada tempat lagi yang bisa mereka sebut rumah. Desa ini, tempat mereka tumbuh, kini mengusir mereka dengan cara yang lebih kejam daripada yang bisa mereka bayangkan. Rennie hanya menangis diam-diam. Wajahnya terburai oleh rasa malu dan kepedihan yang dalam. Denny ingin mengatakan sesuatu, ingin berteriak dan mempertahankan diri mereka. Tetapi suaranya tak keluar. Ia hanya bisa merasakan kehancuran dalam setiap detik yang berlalu. "Jika kalian tidak pergi sekarang, kami akan menghubungi pihak berwajib," kata pria itu dengan suara penuh ancaman. "Jangan membuat kami mengambil tindakan lebih lanjut." Tanpa kata-kata lebih lanjut, pria itu meninggalkan mereka berdua dalam keheningan yang begitu pekat. Begitu pintu tertutup, Denny jatuh ke kursi dengan tubuh gemetar. Perasaan sakit, marah, dan cemas bercampur aduk. Rennie, yang duduk di sampingnya, memeluknya dengan erat, mencoba memberi kenyamanan meski mereka berdua tahu kenyamanan itu hanyalah ilusi. "Apa yang harus kita lakukan, Rennie?" tanya Denny. Suaranya tercekat. "Aku tidak tahu harus kemana." Rennie hanya bisa menangis, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Mereka sudah kehilangan semuanya. Dunia luar telah menutup pintu bagi mereka, dan kini mereka hanya memiliki satu sama lain. Tetapi, apakah itu cukup? Apakah cinta mereka yang terlarang itu akan cukup untuk membawa mereka bertahan? Keputusan itu datang dengan cepat. Setelah percakapan dengan ketua RT dan tekanan yang semakin besar dari seluruh desa, Denny dan Rennie tahu bahwa mereka tak punya pilihan lain selain pergi. Mereka mengemas barang-barang mereka, meskipun tak ada banyak yang bisa mereka bawa. Hanya sedikit pakaian dan beberapa kenangan lama yang mereka simpan dalam hati. Kepergian mereka dari desa adalah akhir dari sebuah babak kehidupan yang penuh harapan, meskipun penuh dengan kesalahan dan kebingungan. Mereka tidak tahu kemana harus pergi. Mereka hanya berjalan, tanpa arah yang jelas, karena segala yang mereka kenal kini telah hilang. Rumah mereka, teman-teman mereka, dan bahkan kehormatan mereka, semua itu sudah runtuh. Kehamilan yang seharusnya menjadi awal baru, bagi mereka kini berubah menjadi simbol kehancuran. Dunia tidak pernah memaafkan mereka. Denny merasakan tubuhnya lelah, tetapi tidak ada tempat untuk berhenti. Rennie, meskipun terlihat lelah dan sangat hancur, tetap berusaha untuk kuat. Mereka berjalan bersama, melangkah menuju ketidakpastian. Namun ada satu hal yang selalu ada di antara mereka. Perasaan yang tidak bisa diungkapkan. Perasaan yang terus mengikat mereka dalam kesendirian. "Denny," suara Rennie terdengar pelan, tetapi penuh dengan harapan. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa melanjutkan ini. Tetapi, aku tahu satu hal. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tidak peduli apa yang orang katakan. Tidak peduli apa yang terjadi. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Denny menatap Rennie, matanya basah. Tetapi ada secercah harapan di sana. "Aku juga, Rennie. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kita mungkin salah, kita mungkin dihukum, tapi kita tidak bisa hidup tanpa cinta kita. Tidak ada yang bisa merubah itu." Rennie tersenyum lembut, meskipun air mata masih mengalir di pipinya. "Kita akan melalui ini bersama."
Kita tidak punya banyak hal sekarang, tetapi kita masih memiliki satu sama lain. Dan itu cukup bagi aku. Mereka terus berjalan, meskipun mereka tahu jalan di depan sangat sulit. Mereka tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, atau kemana mereka akan pergi. Tetapi yang mereka tahu adalah bahwa mereka akan saling menjaga satu sama lain. Meskipun dunia di luar sana mungkin akan terus mengecam mereka. Mereka berdua berjalan bersama, menggenggam tangan satu sama lain, meskipun penuh dengan air mata, penuh dengan beban dan penderitaan yang berat. Mereka tahu bahwa masa depan yang penuh harapan itu tidak akan mudah. Tetapi selama mereka bersama, mereka percaya bahwa cinta mereka akan mengalahkan segala hal, bahkan dunia yang penuh kebencian ini. Terima kasih untuk semua yang telah memberikan like dan subscribe. Saya berdoa semoga Tuhan membalas kebaikan dengan pahala yang berlipat, dilimpahi kebahagiaan, kesuksesan, dan rezeki yang melimpah.